Halo guys, kembali lagi bersama saya Arafa Gaming. Ya guys, hari ini kita akan kembali bermain FC 25 melanjutkan perjalanan tim Garuda FC di Liga Belanda. Di pertandingan sebelumnya Garuda FC sempat tertinggal dari Fortune dan akhirnya kita bisa mengembalikan keadaan dengan skor tipis 4-3. Dan di pertandingan hari ini adalah sekaligus pertandingan terakhir Garuda FC menentukan apakah Garuda FC akan menjadi juara di Liga Belanda, mengingat gap point antara PSV Eindhoven di peringkat kedua hanya selisih 2 poin, dan bagaimanapun caranya Garuda FC harus bisa menang di pekan ke-34. Dan bagaimana keseruan pertandingan kita pada hari ini? Sebelum kita masuk ke dalam gamenya, langsung saja tekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya, cuy. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya ya guys ya. Sebelum kita masuk ke dalam pertandingan, kita akan lihat klasmen sementara dari Liga Belanda di pekan ke-33. Dan di peringkat pertama ada Garuda FC dengan 84 poin, di peringkat kedua ada PSV Eindhoven dengan 82 poin, di peringkat ketiga ada Ajax Amsterdam dengan 76 poin, di peringkat keempat ada Feyenoord dengan 66 poin, dan di peringkat kelima ada AZ Alkmaar dengan 56 poin guys. Dan di sini adalah pekan terakhir di pekan ke-34, gap point antara Garuda FC dan PSV Eindhoven selisih 2 poin. Dan di pertandingan selanjutnya PSV Eindhoven akan berhadapan dengan PSG Zoli dan Garuda FC akan melawan NSC ya guys ya, di mana NSC Nijmegen berada di peringkat ke-9 dengan 40 poin guys. Dan semoga saja di pertandingan pada hari ini Garuda FC bisa mengalahkan NSC ya guys ya. Dan sebelum kita masuk, kita akan open net analisis terlebih dahulu, di mana ada 1, 2, 3, 4 pemain yang harus kita perhatikan. Ada Onal, ada Sasase, ada Sander, dan ada Robert ya guys ya. Dan di 5 laga terakhir NSC mendapatkan 3 kali hasil imbang dan 2 hasil kekalahan, dari mana di pertandingan sebelumnya NSC mendapatkan hasil draw ya guys ya. Dan semoga saja di pertandingan pada hari ini Garuda FC bisa mengalahkan NSC dengan mudah ya guys ya, dan bisa mengangkat trofi dari Liga Belanda. Dan di sini I think about it aja ya guys ya. Oke guys, kita masuk ke dalam gamenya dan kita lihat untuk formasi kita akan turun squad full ya guys ya, dan semuanya aman terkendali, dan kita langsung masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Dan di sini Garuda FC bertindak sebagai tim tuan rumah guys. Sekaligus kalau kita bisa mengalahkan NNC di pekan ke-34, otomatis Garuda FC akan mengangkat trofi Liga Belanda di Stadium GBK dan menjadi suatu catatan sejarah terbaik dari Garuda FC. Harus menunggu 2 season untuk bisa menjuarai Liga Belanda guys. Ya guys, ini dia stadium dari GBK, kandang dari Garuda FC, di mana supporter dari Garuda FC ini sangat antusias untuk mendukung tim kesayangannya, seperti kawan-kawan yang selalu mendukung dengan cara menekan tombol subscribe ya guys ya. Kedua tim sudah memasuki lapangan dan akan membuat opening ceremony pastinya ya guys ya. Dan ini dia Rafael Strike telah menciptakan 37 gol dan Hendrik telah menciptakan 36 gol. Kemungkinan apakah Rafael Strike akan bisa menambah pundi-pundi golnya lagi, ataukah Rafael Strike di pertandingan pada hari ini tidak bisa menambahkan gol sehingga Hendrik harus dimasukkan dan Hendrik bisa melebihi gol dari Rafael Strike. Perebutan Golden Boots juga sangat seru sekali ya guys ya. Dan kedua tim sedang melakukan salam-salaman guys. Seperti biasa rivalitas saja terjadi di atas lapangan selama 90 menit. Dan selebihnya kita akan hanyalah manusia biasa yang selalu menjalankan aktivitas kita sebagai makhluk sosial.
Ini dia supporter dari Garuda FC, dan ini formasi dari Garuda FC datang dengan squad full, squad inti dengan formasi 4-3-3 guys. Berharap dengan squad full ini Garuda FC bisa memenangkan pertandingan pada hari ini sekaligus mengangkat trofi dari Liga Belanda ya guys ya. Dan ini formasi dari NSC dengan formasi 4-2-3-1. Tetap bertahan sama seperti saat kita berhadapan dengan Fortune di seri sebelumnya atau di pertandingan sebelumnya. Kita sangat kewalahan sekali untuk bisa menciptakan gol ya guys ya. Oke guys, kedua tim sudah bersiap-siap di dalam lapangan dan babak pertama dalam lanjutan Liga Belanda. Putaran terakhir pekan ke-34 mempertemukan antara Garuda FC melawan NSC sudah dimulai, di mana Garuda FC memakai jersey berwarna merah-merah dan NSC memakai jersey berwarna biru-biru guys. Dan bola kini dikuasai oleh Garuda FC dan mencoba untuk membuka ruang untuk bisa menciptakan serangan langsung ke gawang dari NSC. Eliano berikan kepada Raffle Strike, masih Raffle Strike langsung saja kepada Tijani. Serangan pertama dari Garuda FC, masih Tijani satu syutingan guys, masih bisa diantisipasi penjaga gawang. Raffle Strike kalah atau gagal berduel di udara. Asnawi terputus serangan dari Garuda FC, mencoba membangun serangan NSC Nijmegen. Ada Usa passing kepada Onal dibayang-bayang oleh Kevin Dix guys. Berusaha Kevin Dix menutup dan berhasil, tapi Kevin Dix harus membuat pelanggaran dan menjadi tendangan bebas untuk NSC ya guys ya. Robert jauh sudah ke tengah, berduel dengan Asnawi. Kevin Dix, ada Ferdinand, berikan kepada Tijani Rangers, masih Tijani, langsung berikan terupas ke depan, tapi body charge yang diberikan kepada Eliano Rangers sangat kuat sehingga kalah body charge ya guys ya. Garuda FC kembali menguasai bola guys. Skor belum berubah, masih 0-0. Baru terjadi satu kali shoot on target dari Tijani Rangers. Ferdinand berikan kepada Raffle Strike, sangat baik sekali Raffle Strike kepada Marcelino membawa bola, mencoba satu syutingan guys, masih bisa ditepis atau masih bisa ditahan oleh Rolf. Penjaga gawang dari NSC langsung jauh ke tengah, kembali berduel. Jai berhasil direbut oleh Tijani, berikan kepada Asnawi. Apa yang terjadi? Asnawi terlalu lama dia untuk mendribble bola sehingga sangat mudah direbut, tapi Asmawi maksudnya ya guys ya, bisa merebut kembali bola, berikan kepada Tijani membawa bola, masih Tijani passing kepada Marcelino berikan kepada Tijani Rangers, coba satu syutingan guys, dan handsball di dalam kotak penalti. Dan ini kesempatan buat Garuda FC untuk bisa menciptakan gol pertama di babak yang pertama. Tendangan langsung dari Tijani mengenai lengan dengan jelas, dan wasit menunjuk titik putih. Keuntungan untuk Garuda FC. Raffle Strike yang akan mengambil eksekusi tendangan 12 pasti dia guys ya, sudah mengambil ancang-ancang mundur. Semoga saja Raffle Strike bisa menciptakan gol. Sudah dilakukan Raffle Strike dan gol. Gol 1-0. Garuda FC memimpin pada pertandingan hari ini guys. Penalti yang sangat tenang dilakukan oleh Raffle Strike, mengarahkan kepada kiri dari tendangan Raffle Strike, dan Garuda FC unggul 1-0 sekaligus. Raffle Strike telah menciptakan 38 gol, dan otomatis sudah dipastikan Raffle Strike akan mengangkat Golden Boots untuk kedua kalinya ya guys ya. Ini dia Raffle Strike menciptakan gol di menit 17, 38 gol dalam 27 pertandingan di Liga Belanda. Dan semoga saja Garuda FC bisa mempertahankan keunggulan atau bisa menambah lagi pundi-pundi gol. Dan Eliano berhasil memutus serangan dari NSC. Bola kini dikuasai oleh Garuda FC. Hilgers kepada Jai, masih Jai, berikan kepada Tijani Rangers, kepada Kevin, kembalikan kepada Tijani, masih Tijani, berikan kepada Eliano, kepada Raffle Strike, langsung ke depan kepada Eliano, masih ada Eliano Rangers. Eliano passing kepada Marcelino, tendangan langsung dari luar kotak penalti, masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari NSC dan menjadikan tendangan sudut pertama untuk Garuda FC.
Ini dia Marcelino, sudah dilakukan, diberikan pada Ole, tapi gagal. Silger depan gawang, tidak ada yang mengawal, tapi bola masih menyamping dari Mister Gawang. Sayang, Garuda FC belum bisa memperbesar keunggulannya ya guys ya. Tendangan penjaga gawang Rose mencari rekan, pendek saja, hampir direbut oleh Raffles Strike. Bola kini dikuasai oleh NC guys. Proper ke depan, berikan kepada Van Roots, dibayang-bayangi, posisi sudah offside Robert. Menjadi tendangan bebas untuk Garuda FC. Jai Jazz berikan kepada Hilgers, passing kepada Dix, masih Kevin, berikan kepada Tijani. Gagal Tijani untuk menguasai bola guys. Hasil direbut kembali oleh Tijani, tapi direbut lagi oleh Onal. Serangan cepat balik kilat dilakukan oleh NSC, dibayang-bayangi oleh Kevin Dix. Berhasil Kevin Dix memutus serangan dari NSC guys. Jai Jazz kepada Calvin, berikan kepada Ole Romani. Gagal oleh mempassing bola masuk kepada Marcelino Ferdinand. Kini melakukan serangan cepat balik kilat dari NSC. Oisia berikan kepada Koki. Bagus Hilger memblok passing yang dilakukan oleh NSC guys. Dix berikan kepada Jai. Marking yang dilakukan oleh pemain-pemain dari NSC sangat keras sekali, sangat kuat, dan tampak solid pertahanan yang diberikan oleh NSC ya guys ya. Ada Eliano berikan kepada Raffles Strike. Raffles Strike langsung pancip ke depan mengarah ke Eliano Rangers. Membola sendirian, Eliano mencoba untuk melakukan, bolanya tertinggal dari kaki Eliano. Dan bola kembali kuasai oleh Garuda FC. Asdawi, satu shootingan keras dari Asdawi, tapi masih bisa diantisipasi dan bola sudah meninggalkan lapangan ya guys ya. Sintayong marah-marah karena melihat posisi dari Eliano adalah dilanggar ya guys ya. Dan menjadi tendangan sudut kedua untuk Garuda FC guys. Marcelino Ferdinand mencari pemain yang bertubuh tinggi. Sudah dilakukan lebih dekat kepada Kevin Dix. Masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari NSC. Kembali Garuda FC dihadapkan oleh seseorang penjaga gawang yang sangat kuat juga. Tendangan sudut kembali akan dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Sudah dilakukan lebih kepada Ole Romani. Gagal oleh melakukan sundulan guys. Verdom, gagal Verdom untuk menguasai bola. Serangan cepat balik kilat. Oisia masih dibayang-bayangi, sangat berbahaya. Bebas sendirian. Ada Onal, Jai datang, dan Mes Hilger. Dua tembok dari Garuda FC langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain dari NSC. Jai berikan kepada Mes Hilger. Langsung ke depan mengarahkan kepada Eliano Rangers, dan bola terlalu tinggi datangnya sehingga meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk NSC guys. Tijani berhasil merebut bola. Tijani passing ke belakang kepada Kevin Dix. Ada Mes Hilger, berikan kepada Jai. Ke depan langsung kepada Ole Romani. Ke belakang kepada Calvin, mencoba untuk menguasai ritme pertandingan. Kevin ke depan kepada Eliano Rangers. Marceliano langsung ke depan, pancip kepada Raffles Strike. Bebas Raffles Strike. 1-3 gol. 2-0. Raffles Strike menciptakan brace di pertandingan hari ini. Umpan chip dari Eliano, dan langsung sekali tendangan keras masuk mengarah ke gawang dari NSC guys. Brace Raffles Strike diciptakan di pertandingan pada hari dan mengemas 39 gol. Dan sudah pastikan Raffles Strike akan mendapatkan Golden Boots keduanya di Liga Belanda guys. Dasasi berikan pada Nyuntik. Proper, masih Proper, berikan pada Usia. Koki dibayang-bayangi oleh Jai. Berhasil Jai merebut. Injury time babak pertama akan diberikan oleh wasit. Ada Raffles Strike, masih Raffles Strike, berikan ke samping kepada Ole Romani. Injury time 2 menit sudah diberikan. Ada Ole Romani. Tendangan yang sangat kuat dari Ole masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari NSC, dan hanya menjadikan tendangan sudut untuk Garuda FC ya guys ya. Ini dia Marcelino Ferdinand mencari rekan Marcel.
sudah dilakukan kepada tidak ada rekan membentur dari Mads Hilger, dan sangat mudah penjaga gawang untuk menangkap datangnya bola ya guys ya. Dan babak pertama sudah usai, di mana berkat gol dari Rafael Strijk atau 2 gol dari Rafael Strijk, Garuda FC memimpin 2-0 atas NSC ya guys ya. Dan kita langsung masuk saja ke babak yang kedua guys. Oke guys, babak kedua sudah dimulai, di mana di putaran terakhir di pekan ke-34 dalam lanjutan Liga Belanda mempertemukan antara Garuda FC dengan NNC sudah dimulai, di mana Garuda FC memakai unggul 2-0 di babak pertama berkat gol dari Rafael Strijk ya guys ya. Kini bola dikuasai oleh NNC, masih Koki, passing kepada Owasia, saat berbahaya, passing lagi Koki, blocking yang sangat mudah dilakukan oleh Mads Hilger. Dan ini adalah tangkapan pertama atau sentuhan pertama dari Martin Pas pada pertandingan hari ini. Jai berikan kepada Calvin Verdom, ada oleh Romani, gagal oleh untuk menguasai bola, dan kini mencoba melakukan serangan cepat balik kilat dari NNC, dan Mads berhasil memutus lagi serangan dari NNC. Calvin Verdom berikan kepada oleh Romani, masih oleh kepada Rafael Strijk, membawa bola Rafael Strijk, langsung berikan kepada Tijani, sangat bebas Tijani, satu syutingan dari Tijani masih bisa diantisipasi guys. Menjaga gawang yang sangat baik di pertandingan pada hari ini sedikit membuat pemain-pemain dari Garuda FC sedikit kewalahan dan menjadikan tendangan sudut kembali untuk Garuda FC ya guys ya. Marcelino Ferdinand mencari pemain bertubuh tinggi guys. Sudah dilakukan Marcelino berbekas ada Mads Hilger, tapi Mads tidak melakukan pergerakan. Apa yang terjadi guys? Pelanggaran handsball dilakukan pemain NNC. Kesempatan untuk Garuda FC untuk menciptakan gol dari tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain yang sedang diatur oleh penjaga gawang pagar hidup untuk menghalang-halangi tendangan langsung dari pemain dari Garuda FC. Inilah Marcelino Ferdinand. Ternyata ada 4 pemain pagar hidup. Marcelino Ferdinand akan melakukan eksekusi tendangan langsung ya guys ya. Marcelino sudah dilakukan, Marcelino Ferdinand, gol 3-0, tendangan bebas yang cantik menembus gawang NEC. Sangat terarah, sangat terukur mengenai tiang, dan bola mengarahkan ke dalam gawang. Inilah tendangan sudut kesekian kalinya dari Marcelino Ferdinand menciptakan gol ke gawang dari lawannya ya guys ya. 3-0 di awal-awal babak pertama. Garuda FC berhasil memperbesar jarak atas NSC Nijmegen ya guys. Di menit ke-55 Garuda FC sudah unggul jauh, tapi serangan cepat balik kilat dibangun, tapi bisa diantisipasi oleh Jai. Kini bola dikuasai oleh Romani, berikan kepada Rafael Strijk, membawa bola Rafael Strijk sendirian, masih Rafael Strijk, langsung kepada Eliano, bebas Eliano, dan apa yang terjadi guys? Pelanggaran untuk Garuda FC. Dan kita akan mencoba kembali tendangan langsung mengarah ke gawang dari NSC ya guys ya. Marcelino Ferdinand sudah dilakukan, Marcelino menyamping dari Mister gawang, mencoba untuk melakukan tendangan langsung kembali, tapi bola masih berada tipis sedikit dari Mister gawang dari NNC. Gagal Garuda FC untuk memperbesar keunggulan, dan gagal juga Marcelino untuk menciptakan gol cantik. Telah tercatat 10 kali tembakan dilakukan oleh Garuda FC, sedangkan NNC belum sama sekali ya guys ya. Marcelino berikan kepada Rafael Strijk, masih Rafael Strijk kepada oleh Romani, masih oleh Tijani Rangers. Tendangan langsung dari luar kotak penalti guys, belum mengarah langsung ke gawang dari NNC, menjadikan shoot off target. Rolfs sudah jauh ke tengah kepada Jai, tapi bola masih dikuasai oleh NNC. Robert dibayang-bayang oleh Jai, mencoba mau bola sendirian, dia mempancing ke depan, mengarah sangat baik sekali saat bebas. Satu syutingan dari pemain dari NNC berhasil bisa diantisipasi oleh Martin Pas. Sangat baik sekali penempatan dan posisi dari Martin
untuk bisa mengantisipasi tendangan langsung dari pemain-pemain dari NSC ya guys ya. Pergantian pemain dilakukan oleh Garuda FC di mana Mas Hilger kita tarik keluar menggantikan dari Elkan Begat ya guys ya. 3-0 Garuda FC sudah unggul di babak kedua. Dengan sudut pendek sudah diberikan. Onal Marcelino berhasil merebut, melakukan gerak kayak tipu dan langsung di tackle dan posisinya sudah offside ya guys ya. Kita lihat offside kan. Pergantian pemain kedua Garuda FC, Eliano ditarik keluar, kita gantikan dengan Hendrik ya guys ya. Karena Hendrik juga ingin mengikuti merayakan kemenangan atau menikmati hasil gelar dari Garuda FC. Raffle strike, langsung beri keban pada Hendrik, membola sendirian Hendrik, sangat bebas Hendrik, satu shootingan masih bisa diantisipasi tapi bola masih dikuasai oleh Garuda FC. Serangan Garuda FC belum putus, ada oleh Romani, masih membawa bola dia mengutak-atik, masih oleh Romani, berikan kepada Marcelino Ferdinand, menggiring dia ke pinggir lapangan, sangat bebas berikan lagi kepada Marcelino, kepada Tijani, ada Raffle strike, coba untuk melakukan menusukkan Rafael. Satu shootingan dari Raffle strike masih menyamping dari Mister Gawang guys. Tendangan flashing dari Raffle strike belum bisa menembus gawang dari NSC. Di menit ke-70 di babak kedua, Rose jauh sudah bola ke tengah mengarah kepada Jai. Sangat baik sekali, berhasil diantisipasi Hansen. Calvin sedikit tertinggal, masih Hansen membawa bola langsung ke depan, datangnya sangat berbahaya. Bebas pemain dari NSC sehingga sangat mudah untuk bisa menciptakan gol ke gawang Martin Pas. Sedikit tertinggal Calvin Verdom dan sundulan bebas tanpa pengawalan pemain NSC berhasil memperkecil ketinggalan dari Garuda FC 3-1 skor sementara di babak yang kedua guys. 3-1 selisih digit 2 angka di menit ke-73 di babak kedua. Ogawa tackle keras tapi masih dikuasai oleh Garuda FC. Bola dari Marcelino Ferdinand berikan kepada Romani, passing ke belakang pada Asnawi, berikan kepada Calvin Verdom, langsung berikan lagi bola kepada Romani, masih ke depan mengarah kepada sangat bebas Tijani. Peluang emas, belum bisa menciptakan gol ke gawang dari NSC Nijmegen. Tendangan kaki kiri dari Tijani Ranger masih menyamping atau melebar dari Mister Gawang dan Romani kita tarik keluar dan kita masukkan Waji Ragnar Orat Pangun di menit ke-76 ya guys ya, mengingat perjuangan Waji Ragnar di season pertama sangat susah payah ya guys ya, dan pastinya dia harus merayakan di dalam lapangan juga guys. Robert berhasil Begat memutus serangan, Tijani berikan kepada Raffle strike umpan chip sangat bebas, Raffle strike, sundulan maksanya masih bisa diantisipasi. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Garuda FC sudah dilakukan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino berikan kepada Calvin Verdom, ada Ragnar, passing lagi kepada Calvin. Marcelino sangat baik ke mengarah pada Ragnar coba melewati pemain, satu shootingan dari Ragnar. Hendrik mencoba lagi, double save dilakukan oleh penjaga gawang dari NSC. Gagal Jai untuk berebut. 8 menit waktu normal. Di babak yang kedua Garuda FC akan bersiap-siap untuk melakukan pesta pora Jai Jazz. Garuda FC membangun serangan. Hendrik sangat baik kepada Ragnar membawa bola. Masih Ragnar berikan kepada Calvin Verdom, masih Calvin, gagal Calvin. Memasuki menit ke-85, 5 menit lagi waktu normal akan segera usai. Sangat cepat Hansen membawa bola sprint, sangat berbahaya sendirian. Koki, satu shootingan, Martin Pas masih bisa mengantisipasi dan gagal. Apa yang terjadi? Berhasil diantisipasi guys.
Asdawi kepada Marcelino Ferdinand, berikan kepada Calvin Verdom. Marcelino langsung ke depan mengarah kepada Rafael Strike, sangat bebas Hendrik. Gol, 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 gol. 4-1. Hendrik ingin juga mencatatkan namanya di papan top skor. Walaupun Rafael Strike yang sudah dipastikan menjadi top skor. Ini dia Rafael Strike sangat berbaik hati mempassing bola kepada Hendrik yang sedikit bebas dan terjebak dari kawalan maupun jebakan offside. Tendangan kaki kanannya langsung mengarahkan bola ke kiri gawang dari lawan. Ini dia Hendrik. 4-1 sudah dipastikan, game over. Garuda FC tinggal menunggu mengangkat trofi dari Liga Belanda. 1 menit waktu injury time akan diberikan oleh wasit guys. Masih menunggu full time 90 menit. Injury time sudah masuk guys. Masih menunggu 4 menit injury time. Tendangan sudut untuk NSC ya guys ya. Sudah dilakukan, sangat berbahaya datangnya. Sempat menciptakan gol Sandler di menit-menit akhir babak kedua, sangat bebas tanpa ada pengawalan. Ini dia tendangan sudut dari NSC berbuah gol kedua ke gawang dari Garuda FC guys. 4-2 sedikit memperkecil ketertinggalannya di pertandingan hari ini. Philippe Sandler menciptakan gol di menit 90, 2 gol dalam 34 pertandingannya guys. Kita hanya menunggu wasit untuk meniupkan peluit panjang dan merayakan kemenangan dari Garuda FC mengangkat trofi dari Liga Belanda guys. Harus menunggu 2 season ya guys. Sekaligus Garuda FC akan mendapati double champion ya guys ya. Oh, sangat berbahaya Koki melewati Jai. Harus berhati-hati. Terlena Martin Pas. Masih bisa menyelamatkan gawang dengan baik dan maksimal ya guys ya. Martin Pas beberapa kali melakukan penyelamatan krusial di pertandingan pada hari ini guys. Harus berhati-hati. Dan dilakukan kepada Calvin. Keluar sundulan tapi bola masih kuasai NSC. 1 syutingan sangat mudah Garuda FC. Dan babak kedua telah usai dan di mana Garuda FC berhasil menjadi juara Liga Belanda di season kedua dari FC 25. Sudah mengumpulkan 34 pertandingan. Ini dia seremoni dari Garuda FC yang telah menciptakan sejarah pada hari ini guys. Ini adalah selebrasi dari pemain-pemain Garuda FC. Dan kita akan melihat Bang Jai sebentar lagi akan mengangkat piala. Ini dia Jai Jazz telah mengangkat piala Liga Belanda. Garuda FC menjadi juara 1 dari season kedua FC 25, di mana di sebelumnya Garuda FC harus tanduk kepada PSV Eindhoven dan sekarang Garuda FC harus membuat PSV Eindhoven mengakui ketangguhan dari Garuda FC. Harus menunggu 1 musim penuh Garuda FC bisa mengangkat trofi Liga Belanda. Ini dia Garuda FC juara Liga Belanda atau Eredivisie Championship. Oke guys, berakhir sudah babak kedua dan sekaligus menutup season kedua dari FC 25 di series hari ini guys. 4-2 kecolongan di akhir-akhir babak kedua itu ya tidak masalah ya guys ya. Yang penting Garuda FC sudah menjuarai Liga Belanda dan menjadikan gelar kedua ya guys ya. Double champion yang dimiliki oleh Garuda FC guys. Oke guys, selamat Garuda FC menjuarai Piala Orange Baker dan Eredivisie. 2 gelar telah didapat dan berarti konten Garuda FC selesai. Nanti gue akan memberikan pertanyaan kepada kawan-kawan ya guys ya, karena FC 26 sangat lama lagi rilisnya, sekarang aja baru bulan April, Mei.
Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan lagi guys untuk bertemu dengan FC 26. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Akhirnya kita bisa merayakan dan menikmati gelar Liga Belanda guys. Harus menunggu 2 season untuk bisa merasakan gelar ini ya guys ya. Oke guys, kita tutup video pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar. Dan ikuti seluruh sosial media dari Arava Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arava Gaming akan mengupload video terbarunya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Arava Gaming pamit. But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings?